Halo semuanya, dalam video TAS SGI saya saat ini, saya akan menceritakan kisah kemandirian sejarah Gereja Protestan Indonesia di Papua, tempat asal saya bergereja. Badan-badan zending yang melayani di Papua seperti NZG, UZV, Indisheker, Perkumpulan Biji Sesawi dan Oret Labora, lalu Gereja Protestan Maluku, dan juga Zending Protestan Maluku yang didirikan tahun 1935. Pada tahun 1902, Belanda mendirikan pos pemerintahannya di Merauke, dan kemudian pada tanggal 30 Maret 1908, seorang pendeta dari Banda diutus untuk melayani pembaptisan bagi 24 orang pertama di Merauke. Lalu pada tahun 1912, seorang penginjil A. Pasal Besi, dia mulai melayani juga di daerah Pakpak. Kemudian di daerah Kaimana, Papua Barat, datanglah juga seorang penginjil bernama Laurensa Hulata pada tahun 1920 untuk menginjil di daerah situ. Di daerah Teluk Arbuni juga pada tahun 1920 mulai dilayani oleh seorang penginjil bernama J. Huru Selang. Penginjilan yang dilakukan di daerah selatan agak terhambat akibat daripada pembagian kerja yang dilakukan oleh Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1912, di mana di daerah selatan merupakan daerah misi Katolik. Lalu di daerah barat juga penginjilan mengalami penghambatan karena beberapa raja di daerah Papua Barat telah memeluk Islam. Sebagai akibat daripada kemandirian gereja-gereja Indisheker, maka pada tahun 1935 daerah pekabaran Injil di Papua diserahkan kepada wewenang Gereja Protestan Maluku. Salah satu hal yang menarik adalah ketika Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berdiri pada 26 Oktober 1956. Saat itu jemaat-jemaat dan juga klasis-klasis Gereja Protestan Maluku di Irian Jaya diberi pilihan apakah mau bergabung dengan Sinode GKI Tanah Papua atau tetap menjadi bagian daripada GPM, dan hasilnya adalah mereka tetap menjadi bagian dari GPM. Akhirnya pada tanggal 25 Mei 1985, klasis-klasis itu memutuskan untuk membentuk sinode baru, yaitu Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua dengan 4 klasis awal, yaitu klasis Merauke, klasis Kaimana, klasis Arbuni Babo, dan klasis Pakpak. Kemandirian Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua itu mengalami banyak tantangan, terutama dari Sinode GKI di Tanah Papua yang telah berdiri lebih dahulu, di mana saat itu GKI di Tanah Papua menginginkan agar klasis-klasis GPM yang ada di Tanah Papua itu tidak menjadi sinode sendiri tetapi berintegrasi dengan GKI di Tanah Papua. Namun akhirnya tetap terjadi kemandirian Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua sebagai gereja yang diwarisi daripada induknya yaitu GPM maupun juga Indisheker. Maka Gereja Protestan Indonesia di Papua adalah gereja yang beraliran Calvinis dan bentuk organisasinya adalah presbiterial sinodal. Dari sejarah Gereja Protestan Indonesia di Papua, maka kita dapat melihat beberapa hal, yaitu pengaruh besar daripada penginjil-penginjil yang datang dari Maluku. Lalu yang kedua adalah bahwa ternyata dalam proses kemandiriannya Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua itu mendapat pertentangan atau hambatan perselisihan dengan sinode yang telah berdiri, yaitu Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Namun pertentangan itu sudah berlalu, dan saat ini kedua sinode itu, yaitu GKI di Tanah Papua dan GPI Papua, bersama-sama untuk menjadi pelopor perdamaian mewujudkan Papua Tanah Damai.